warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Nurfadia dengan NIM 0501219006 ingin memaparkan materi mengenai apa sih media dan sumber belajar itu dan apa sih manfaat dari media dan sumber belajar itu. Kita simak bersama-sama ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Setianingsih dengan nomor NIM 05012 19024. Saya di sini akan menjelaskan materi fungsi media dan sumber belajar dan klasifikasi media dan sumber belajar. Pembelajaran sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Proses belajar di lingkungan belajar siswa harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Anak usia sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap perkembangan mental operasional konkret. Karena itu, dalam pembelajaran di sekolah dasar, guru harus menyediakan kondisi belajar nyata. Sumber belajar sendiri adalah seluruh sumber atau bahan materi atau pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah dan membantu secara optimal pada peserta didik dalam rangka meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Belajar menurut behaviorisme, kognitisme, dan konstruktisme dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan menggunakan metode tertentu untuk mengubah perilaku relatif menetap melalui interaksi dengan sumber belajar. Manfaat media pembelajaran yang pertama, pengajaran atau pengajar lebih menarik perhatian pembelajar atau siswa sehingga dapat menemukan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa atau anak didik, serta akan memungkinkan siswa atau pembelajar menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, metode-metode pembelajaran tentunya bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi melalui penuturan kata-kata atau lisan pengajar atau guru. Pembelajaran tidak mudah bosan dan pengajar tidak akan banyak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa atau pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mempresentasikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manfaat sumber belajar. Pengalaman belajar secara langsung dan konkret pada peserta didik dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, dapat informasi yang akurat dan terbaru. Berikut ini adalah beberapa manfaat sumber belajar menurut Depdiknas dan Karwono, yaitu 1. Sumber belajar dapat memberikan perjalanan belajar yang konkret dan langsung kepada pelajarnya. Yang kedua, sumber belajar menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi dan dilihat secara langsung oleh siswa. Yang ketiga, sumber belajar dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, sumber belajar dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Sumber belajar dapat memecahkan masalah pendidikan atau pengajaran baik di lingkungan mikro maupun di lingkungan makro. 5. Sumber belajar dapat memberikan motivasi yang positif. Yang keenam, sumber belajar dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Fungsi media dan sumber belajar. Poin pertama, fungsi media pembelajaran. Menurut Leavitt dan Land 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, antara lain 1. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa agar konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, fungsi efektif, yaitu menjadikan pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu media dapat memperlancar pemahaman terhadap tujuan pembelajaran. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu media memberikan konteks untuk membantu siswa yang lemah dalam membaca, sehingga dapat mengorganisasikan informasi yang terdapat pada teks dan mengingatnya kembali. Menurut Sadiman DKK 2002 mengemukakan 3 manfaat dan kegunaan media pendidikan dalam kegiatan pembelajaran, antara lain, yang pertama, media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua,
Media pembelajaran dapat membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti objek yang terlalu besar, terlalu kecil, gerak yang terlalu lambat, terlalu cepat, dan sebagainya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat meningkatkan sikap pasif peserta didik. Dalam hal ini, media mampu menimbulkan gairah belajar. Poin yang kedua, fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar ini dilihat dari segi fungsi dan perannya, terutama kemampuan dalam melakukan interaksi dan komunikasi dengan para peserta didik. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, alat peraga atau teaching aids. Alat ini yang digunakan guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikannya kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. Yang kedua, alat audio visual atau audio visual aids yang berperan sebagai sarana proses belajar menjadi lebih mudah dalam memahami objek, peristiwa, ataupun materi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Berfungsi untuk mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar. Klasifikasi media dan sumber belajar. Baik media maupun sumber belajar secara garis besarnya terdiri dari 2 jenis, yakni satu yang dirancang atau by design, yaitu media dan sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. 2. Yang dimanfaatkan atau by utilization, yaitu media dan sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.